Suapan pertama dari istri untuk suami, cek. Hmm. Oh my God. Aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah suamiku. Gantengnya, Masya Allah. Suamiku. Hihi, gemes. Pernah gak sih kamu ketika lihat di Instastory atau feed Instagram, WhatsApp, status, grup reuni, grup keluarga, orang-orang udah pada nikah, mereka pada sebar undangan, melihat keuuan mereka, kemudian kamu bertanya kepada diri sendiri, ya Allah, orang-orang udah pada ketemu jodohnya, aku tanda-tanda aja kayaknya belum deh, aku kapan? Belum lagi mendapatkan desakan dari berbagai macam pihak yang terus tanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, dan sebagainya ketika usia kamu menurut mereka udah cukup untuk menikah. Apalagi saat ini masih hangat-hangatnya pernikahan Ria Ricis bersama dengan Teuku Ryan, yang after nikah kita bisa lihat keromantisan mereka, so sweetnya mereka, kegemesan mereka berdua yang bisa kita lihat di sosial media manapun, yang semakin mendorong atau memberikan motivasi, aku pengen nikah, aku pengen ngerasain keromantisan itu juga bersama dengan pasangan aku, bersama dengan orang yang aku cintai. Nah, dalam momen ini barangkali kamu mendapatkan desakan, semakin mendapatkan desakan dari orang tua, dari keluarga besar kamu, dari tante atau om kamu, kemudian dari circle pertemanan kamu aja deh yang udah pada nikah sementara kamu belum. Ayolah cepet nikah, mau aku kenalin nih sama ini, kapan kamu nikah, mama pengen punya cucu dan lain sebagainya. Semakin membuat kamu how to handle this, sehingga kamu ingin menghindari omongan mereka karena telinga kamu udah cukup panas, karena udah muak dengan pertanyaan kapan nikah yang berkali-kali udah dari beberapa tahun kemarin diulang-ulang aja terus, sehingga oke, aku pengen nikah untuk menghindari omongan mereka. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan, perlu digarisbawahi, perlu di bold ataupun di stabilo. Menikahlah ketika kamu siap, bukan karena menghindari omongan orang atau nurutin omongan orang. Karena apa? Dalam rumah tangga nanti, dalam pernikahan kita nanti, yang menjalani hubungan itu adalah kita dengan pasangan kita, bukan orang tua kita dengan pasangan kita, ataupun bukan dengan tetangga kita dengan pasangan kita. Yang bertanggung jawab atas rumah tangga itu adalah kita dengan pasangan kita, bukan mereka. Jadi dalam rumah tangga nanti pasti kan ada ujian rumah tangga bersama dengan suami kita, masalah-masalah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menikah untuk mengikuti omongan mereka atau menghindari omongan negatif mereka, kemudian buru-buru dan memilih pasangan yang salah, kita skip proses pengecekan, terus mendapatkan pasangan yang kurang baik. Kemudian ketika ada masalah dalam rumah tangga, apakah kita bisa meminta pertanggungjawaban orang yang ngomongin kita ketika kita belum menikah? Seperti ini contoh, gara-gara kamu nih aku pilih pasangan yang salah, dulu aku buru-buru nikah karena aku ingin menghindarin omongan kamu dan nurutin omongan kamu sehingga aku nggak ngecek orang ini baik atau enggak. Sekarang kamu tanggung jawab atas masalah yang terjadi dalam rumah tangga aku. Apakah bisa kita minta tanggung jawab tetangga kita atau orang tua kita akan hal itu? Tidak bisa, tapi diri kita sendiri dan pasangan kita yang bertanggung jawab di sana. Dan satu lagi, menikah itu bukanlah sebuah perlombaan cepet-cepetan, siapa yang paling cepat dia yang paling bahagia, siapa yang paling cepat dia yang paling sukses, siapa yang paling cepat dia pemenangnya. Tidak ada seperti itu. Menikah, kemudian kesuksesan, pencapaian dan lain sebagainya itu bukanlah perlombaan, karena setiap orang punya timing atau punya waktu masing-masing, dan Allah tahu kapan kita siap untuk menghadapinya, dan Allah tahu kapan kita bisa mengatasi dan juga menghandle hal tersebut. Kita tidak bisa membandingkan perjalanan kita dan juga orang lain dan juga orang lain. Misalkan seseorang serempak menikah di usia 25 tahun, itu tidak bisa seperti itu. Jadi please jangan jadikan ini sebagai kompetisi untuk membuktikan kepada siapa bahwa siapa yang paling cepat untuk menikah, siapa yang paling cepat untuk termasuk dalam punya anak juga, siapa yang paling banyak anak, siapa yang paling cepat punya anak, ataupun yang lainnya. Itu bukanlah suatu yang bisa dijadikan ajang perlombaan atau bukanlah kompetisi. Karena kalau hidup itu dibuat sebuah perlombaan, akan capek jadinya. Jadi seperti itu ya teman-teman, apalagi untuk kamu yang kelahiran 90-an, aku insya Allah bisa mengerti perasaan kamu ketika mendapatkan desakan dari orang tua atau berbagai macam pihak tentang pernikahan. Karena barangkali menurut mereka seorang belum bisa mencapai titik
kesuksesan yang pol ketika dia belum menikah. Padahal nggak seperti itu kan. Setiap orang punya target masing-masing dalam kehidupannya, apakah pengen berkarir ataupun yang lainnya dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menjadikan itu sama, kita tidak bisa menyamaratakan semuanya, tidak bisa seperti itu. Lalu dalam pernikahan siapa yang cocok dan lain sebagainya, kita yang mengerti tentang diri kita sendiri, bukan siapapun. Contoh, menurut orang itu baik buat kamu, belum tentu itu baik buat kamu, dan bahkan diri kita sendiri yang menurut kita itu baik buat kita, belum tentu baik buat diri kita. Jadi dalam hal ini kita perlu sholat istiqoroh dalam mencari pasangan ataupun membuat keputusan yang lainnya, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat diri kita di masa depan. Banyak kan yang mempertahankan seseorang, kemudian yakin sekali orang ini baik, kemudian karena terlalu yakin dia jadi skip pengecekan latar belakang orang itu, pengecekan karakter orang itu, dan melihat dari sisi depannya aja, sehingga ketika sudah menikah baru ketahuan watak aslinya seperti apa dan menyesal di kemudian hari. Ini penting banget ya teman-teman. Jadi kamu jangan pernah melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu karena orang, karena seseorang itu meminta kamu melakukan ini atau tidak mengizinkan kamu melakukan ini, entah tujuannya untuk membuat mereka bahagia ataupun sebaliknya. Karena ketika kita melakukan apapun, itu akan selalu ada komentar dari orang lain, entah itu negatif atau komentar bersifat suportif atau orang yang netral atau orang yang tidak peduli bahkan sama kehidupan kita. Akan selalu ada reaksi seperti itu. Contoh, ketika seseorang menikah muda itu pasti diomong, misalkan baru lulus dia menikah, loh kok ijazahnya nggak dipakai buat kerja, habis lulus kok langsung nikah, percuma dong sekolah lama-lama. Terus kemudian ada orang yang kerja dulu baru nikah, akan ada selalu orang yang ngomong kayak gini, loh kok mentingin karir, gak mikir nikah, nanti jadi perawan tua loh. Ada. Lalu menikah dan langsung punya anak, loh kok udah punya anak, jangan-jangan. Akan selalu ada orang julid dalam kehidupan kita, dan yang perlu kita lakukan adalah bukan mementingkan omongan mereka, tapi reaksi apa yang bisa kita berikan untuk omongan mereka dan juga tanggapan mereka terhadap kehidupan kita. Kita bisa bebas memilih apakah kita mau dengar omongan seperti itu yang nggak ada habisnya, atau kita fokus terhadap kehidupan kita sendiri dan bisa menikmati kehidupan yang kita punya. Seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk kamu yang pengen menikah setelah melihat keuangan dia Ricis ataupun teman kamu yang lagi pada nikah misalnya, semoga Allah bersamakan dengan orang yang baik. Niat kamu untuk menikah semoga dilancarkan dan dimudahkan. Dan please tolong dicatat bahwa menikahlah bukan karena omongan orang, menikahlah karena kamu sudah siap. Karena yang akan jalani rumah tangga itu adalah diri kamu sendiri dan juga pasangan kamu. Jadi jangan pernah kamu skip pengecekan karena ini penting banget. Seperti itu ya. Dan kalau ada yang tanya ke kamu lagi, kapan nikah? Senyum aja dan jawab, doain aja ya. Kayak gitu. Udah, gak usah jawab yang aneh-aneh, capek nanti kamu. Oke, sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.